ada kiai atau guru pesantren yang mencelakakan santri perempuannya. Akhirnya terpaksa dia dipenjara, dan kemudian dipenjara dia sakit dan kemudian mati. Su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Sebelumnya baik, tapi kemudian akhir kehidupan yang buruk. Itu gimana tuh Pak? Dia jahat Pak, preman dan segala macam. Terus kayaknya baru kemarin saya ketemu dia sholat Jumat, malam Sabtunya meninggal. Surga apa neraka Pak? Itu preman penuh dengan kejahatan. Dia tobat malam Jumat, tobat sehabis-habisnya. Semalaman Jumat dia nggak tidur, nangis. Besoknya ketemu kita sholat Jumat, malam Sabtunya dia meninggal. Husnul khotimah, surga, begitu. Kita jadi bertanya, di mana letak keadilan Allah? Allah adil, nggak usah ragu. Lihat buktinya, ini hadisnya. Ada orang baik-baik di penghujung masuk neraka, dan neraka juga. Allah Maha tahu kebaikannya karena apa. Ketika Allah akan mengutus kita, Allah utus dulu Jibril ke muka bumi, dan dari tanah yang ada di bumi, Jibril membentuk tubuh, membentuk badan. Setelah badan basyar disempurnakan oleh Jibril atas perintah Allah, lalu Allah meniupkan ruh. Diri kita yang ruh itu dihadirkan masuk. Manusia rohaniah yang pertama dihadirkan ke muka bumi, dimasukkan ke dalam basyar adalah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Kalau manusia yang hakiki, manusia yang ruh, yang paling pertama dicipta, manusia yang ruh itu Muhammad SAW. Karena itu Muhammad SAW Abul Insan, bapak dari semua manusia. Tapi kemudian ketika diturunkan ke muka bumi, maka yang pertama diturunkan adalah Adam alaihissalam. Ketika Adam alaihissalam diturunkan untuk menjalankan, memulai tugas sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi, maka kepada Adam, kepada manusia itu diberikan takdir. Dengan ruh ditiupkan, sudah dikasih takdir. Itu sebenarnya banyak takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia. Tetapi takdir yang pertama, yang paling utama adalah takdir bahwa kita ditakdirkan sebagai khalifah. Ini jangan lupa. Tidak ada makhluk lain yang ditakdirkan sebagai khalifah. Tidak ada makhluk lain. Maka heran kalau kemudian ada manusia takut sama jin. Padahal dia khalifah di muka bumi, tapi dia takut sama jin. Bahkan dia menyembah jin, bahkan dia minta tolong kepada jin. Ya, tapi kan minta tolongnya dengan cara yang putih Pak. Apa yang maksud minta tolong kepada jin dengan cara yang putih? Yang menggunakan wirid-wirid dari Quran juga. Jadi minta tolong kepada jin. Kalau yang satu minta tolong kepada jin dengan cara hitam, datangnya ke dukun, begitu. Nah, kalau ini karena datangnya ke dalam tanda kutip kiai, pakai wirid-wirid juga, pada dasarnya minta tolong dengan jin juga, tapi masih dianggap benar juga. Karena saya pernah menyaksikan betul seorang yang cukup lumayan lah sebenarnya pendidikannya, tunjukkan emas 1 batang. Pernah lihat batangan emas yang 1 kilo? Emas 1 batang, tunjukkan. Ini katanya saya serahkan kepada Kiai Anu, diwiridkan 40 hari 40 malam, maka dia beranak jadi 2 batang. Bayangin, emas 1 kilo berapa sekarang? Hampir 1 juta ya. Sekarang 1
Satu gram 1 juta. Nah kalau 1 kilo kan 1000 gram. 1 miliar beranak begitu aja 40 hari. Nah nanti dua-duanya serahkan lagi ke dia, diwiridkan lagi setelah 40 hari jadi 4 begitu. Itu beranak pinak. Saya mau bilang saya nggak percaya, dia lagi tunjukin emas batangannya gitu. Jadi saya diam saja. Tapi 6 bulan kemudian saya dapat kabar dia di penjara. Karena dia tunjukkan nih emas saya, nih emas beranaknya dan segala macam. Akhirnya dia ajak orang-orang, ayo kumpulkan uang, kita beli patungan, beli emas 1 batang. Nanti jadi 2 batang, kita bagi-bagi hasilnya. Setelah kumpulkan uang, serahkan kepada si kiainya, kiainya kabur. Bahwa duit itu, dia yang perempuan. Begitu. Nah, ya tapi kenapa kamu lakukan? Ya karena yang melakukan itu kiai. Wiridnya juga pakai wirid-wirid dari Quran katanya. Nah ini contoh. Kok kita jadi bergantung kepada jin? Itu. Ya, surat Al-Jin itu ayat berapa? Ayat 5 kalau nggak salah. Jin itu sendiri bilang ada manusia-manusia dari golongan jin. Wa annahu kana rijalun minan nas, ada manusia-manusia dari golongan jin yang suka minta tolong kepada jin. Mula-mula oleh jin ditolong sedikit, makin dia bergantung pada jin, lalu oleh jin itu dia disesatkan. Jadi hati-hati kalau minta tolong kepada jin. Sekali 2 kali memang sengaja dikasih berhasil. Makin kita, nah kembali kita ini khalifah. Kenapa kita jadi harus tunduk kepada makhluk-makhluk lain? Termasuk yang senang berdukun, termasuk meskipun dukunnya katanya orang TKN juga. Lah emang ada orang TKN yang jadi dukun? Ada, itu ngaku TKN itu ya. Ada kok di satu daerah pantai selatan saya tahu ada orang TKN kemudian jadi dukun, kemudian ngajak ke dalam hutan, lakukan semedi segala macam. Satu saat ada pohon roboh, jamaahnya ketiban pohon pada mati. Nah, jadi masalah lah dia. Itu orang TKN juga. Takdir sebagai khalifah, sebagai leader, maka kita harus tampil di muka bumi ini sebagai pemimpin. Jangan jadi pengikut melulu. Yang kedua, karena sudah ditakdirkan jadi khalifah, maka wa'allama Adam al-asma. Allama, mengilmui, maka Allah mengilmui. Jadi kita ditakdirkan menjadi makhluk yang berilmu. Ini allama, Allah mengilmui. Ilmu apa yang dijelaskan, diajarkan kepada kita? Al-asma. Allah mengilmui ilmu nama-nama. Nama itu apa sih nama ya? Nama itu kan sebutan, nama itu istilah, nama itu panggilan, ya sebutan, panggilan, istilah. Nama adalah simbol. Nama adalah simbol. Ini disebut dengan nama yang beragam-ragam oleh manusia. Tapi itu hanya sebutan, hanya simbol. Meskipun bendanya sama, sebutannya simbol saja. Jadi ketika saya sebut nama gelas, itu hanya sebutan. Yang gelas itu sendiri yang ini, jadi bukan sebutannya. Tapi begitu saya sebut gelas, begitu saya sebut tetesan air jeruk yang menetes ke lidah, tetesan air jeruk yang menetes ke lidah, langsung air liur kita pun bisa merasakan rasa asam. Nah, itu semua hanya simbol, Jadi kepada manusia itu, manusia sudah dijadikan makhluk yang bisa berpikir abstrak, bisa berpikir konseptual. Itu sebutan. Kita bisa nyebut yang lain-lain, kita kasih nama, kita sebut. Jadi karena kita udah punya konsepnya. Nah, kemampuan mengembangkan simbol, kemampuan untuk mengabstrakkan sesuatu,
kemampuan untuk membuat konsep. Sebagaimana ketika kecil dulu, kamu besar jadi apa? Saya mau jadi guru. Nah, itu sudah mengkonsepkan guru. Kamu besar mau jadi apa? Saya mau jadi pilot, saya mau jadi dokter. Manusia itu punya daya abstraksi, daya konseptualisasi, daya imajinasi. Ini yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Makhluk lain nggak punya itu, daya imajinasi itu. Tukang bangunan, Pak, bisa nggak bikinin saya rumah? Nah, langsung dia set dikonsepkan, di mana tiangnya, bagaimana atapnya. Itu binatang lain nggak punya daya imajinasi itu. Makhluk lain tidak punya daya imajinasi. Yang dengan itulah, ya, karena ada kemampuan konsep, ada daya imajinasi, maka manusia itu bisa mengembangkan teori-teori, pemahaman, pengetahuannya berkembang. Dan dia bisa berkomunikasi, saling bertukar pengetahuan. Gara-gara diberikan ilmu itu, maka manusia menjadi makhluk yang unggul sampai-sampai malaikat disuruh sujud pada manusia. Ini daya imajinasinya. Salah satu yang kurang kita manfaatkan, salah satu yang sering kita sia-siakan adalah imajinasi untuk kebaikan. Kita sering berimajinasi untuk yang buruk, berimajinasi untuk yang kotor. Kenapa kita tidak berimajinasi untuk yang baik dan positif? Mana mungkin TKN bisa nyari duit 4,5 miliar buat beli tanah perluasan. Imajinasikan, konsepkan. Itu begitu diimajinasikan, dikonsepkan, oh rasanya udah jadi. Pikirkan cara menuju ke sana, cara menuju ke sana. Imajinasinya yang buruk melulu. Jangan, nanti kamu kecelakaan, ya celaka. Imajinasi itu kan visi, visi itu kan cita-cita. Kalau sudah dicita-citakan, dimaksudkan, diniatkan. Jadi kalau berpikirnya negatif melulu, artinya mau niat negatif. Maka kemarin siapa di grup TKN itu, kita mau berimajinasi, membangun imajinasi orang-orang kaya. Bagus, saya bilang. Sebelum kaya, imajinasi dulu jadi orang kaya. Jangan miskin diniatin. Imajinasikan. Bagaimana kita jadi pengusaha? Ya. Bagaimana di bawah kan ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil, Nasuha, Wahana Sufi pengusaha, koperasi. Diimajinasikan dengan koperasi itu nanti kita akan bisnis begini, begini, begini. Diniatkan. Oke. Kemudian takdir yang ketiga. Setelah ditakdirkan sebagai khalifah, ditakdirkan sebagai makhluk yang berilmu, lalu Adam dan istrinya disuruh masuk ke dalam kubur. Wa qulna, maka kami katakan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun, tinggallah engkau, menetaplah. Uskun, tinggal. Dan kata akar kata yang sama ada muncul istilah sakinah, maskanah. Kamu dan istrimu hiduplah dengan sakinah. Wa zaujuka al jannah, di kebun ini. Masuk ke dalam kebun. Dan kata Allah, wa kula minha ragadan, makan apa saja yang dihasilkan kebun itu. Makan apa saja dari kebun itu, ragadan, yang berlimpah. Lihat tuh, masuk ke dalam kebun. Jannah itu ya kebun. Maka Adam dan istrinya Hawa masuk ke dalam kebun. Macam-macam hasil dari kebun itu. Makan dari hasil yang berlimpah. Haitsu syi'tuma, yang mana saja yang kamu kehendaki. Makan yang mana saja yang kamu kehendaki. Yang mana saja yang kamu kehendaki. Yang mana saja yang kamu kehendaki. Pilih sendiri. Bebas, 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 bebas. Inilah yang diberikan oleh Allah. Takdir yang ketiga.
yaitu kebebasan membuat pilihan. Freedom of choice, free will, kemerdekaan berkehendak. Masyiah, haitsu syi'tuma, yang mana saja yang kamu kehendaki, terserahlah. Aku nggak ikut campur, kata Allah. Pilih aja mau makan yang mana. Diberikan kebebasan. Meskipun Allah mengingatkan juga, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon yang satu ini. Yang ini jangan. Ya, fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu dekati pohon yang satu ini, nanti kamu celaka. Kamu jadi zalim kepada orang lain, zalim pada diri sendiri. Kebebasan yang Allah berikan itu bukan hanya kebebasan kepada Adam dan istrinya Hawa saja, tapi kebebasan kepada seluruh manusia, kepada seluruh keturunan Adam. Kebebasan yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa bukan kebebasan sepanjang di dalam kebun itu. Bahkan nanti setelah keluar dari kebun itu tetap diberikan kebebasan untuk seluruh keturunan Adam. Kebebasan yang sangat besar ini pun takdir. Itu ditakdirkan menjadi manusia bebas. Dan kebebasan yang diberikan sampai-sampai manusia bebas bahkan untuk mengingkari Allah. Dibebaskan. Walau syaa rabbuka, kalau saja Tuhanmu berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Allah bisa bikin semua manusia di bumi beriman dengan iman yang sama, iman kepada Allah. Tapi karena Allah sudah berikan kebebasan, ada saja manusia yang kemudian memilih imannya kepada yang lain, iman kepada yang lain. Dan karena sudah Allah berikan kebebasan itu, Allah yang berikan kebebasan, Allah menjamin. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa manusia supaya beriman kepada Allah? Tidak. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Kebebasan ini sangat mulia, sangat tinggi. Oke. Jadi gara-gara diberi ilmu tentang nama, manusia menjadi makhluk yang bisa berimajinasi, bisa mengembangkan konsep-konsep dan yang abstrak-abstrak, dan manusia bisa saling berkomunikasi mengembangkan pengetahuan. Gara-gara diberikan takdir kebebasan, maka manusia selalu punya pilihan. Selalu punya pilihan. Dan karena ada pilihan, manusia selalu punya harapan, selalu punya motivasi. Maka dengan dua hal itu, dengan ilmu yang terus bertumpuk, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, informasi yang terus berkembang, kebebasan dan motivasi yang terus berkembang, maka manusia bisa menghasilkan peradaban yang maju. Ini takdir. Ini takdir, jangan dilupakan. Loh kan tadi ada takdir satu lagi yang disebut. Manusia itu sudah ditakdirkan perbuatannya. Ada yang perbuatan ahlul jannah, tekun ibadah, rajin zikir. Ini perbuatan penghuni surga. Selangkah lagi saja dia masuk surga. Tapi justru pada tahap terakhir itu datang ketentuan Allah, dia harus masuk neraka. Nggak nyangka ya, dia ustadz, perjuangan dan pengorbanannya terhadap agama begitu dahsyat. Kenapa pesantrennya sudah bagus, di saat-saat terakhir dia melakukan pelecehan terhadap santri perempuannya? Karena berita-berita di TV cukup banyak ya. Ada kiai atau guru pesantren yang mencelakakan santri perempuannya. Akhirnya terpaksa dia dipenjara, dan kemudian dipenjara dia sakit dan kemudian mati. Su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Sebelumnya baik, tapi kemudian akhir kehidupan yang buruk. Itu gimana tuh Pak? Dia jahat Pak, preman dan segala macam terus. Kayaknya baru kemarin saya ketemu dia sholat Jumat, malam Sabtunya meninggal. Surga apa neraka Pak? Itu surga. Preman penuh dengan kejahatan, dia tobat malam Jumat, tobat sehabis-habisnya.
semalaman Jumat yang nggak tidur, nangis. Besoknya ketemu kita, sholat Jumat, malam Sabtu dia meninggal, husnul khotimah, masuk surga, begitu. Soal hadis tadi, itu sebenarnya hadis yang lebih menunjukkan kekuasaan Allah. Hadis ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Kamu boleh tekun beribadah, kamu boleh rajin berzikir, kamu menahan diri dari perbuatan yang buruk-buruk, tapi jangan sangka amal ibadahmu yang akan memasukkan kamu ke dalam surga. Segala kebaikanmu, kalau Allah menginginkan, di saat akhir kamu bisa jadi penghuni neraka. Juga jangan putus asa kepada Allah. Jahat, berjudi, berzina dan segala macam, kayaknya saya udah nggak bakalan bisa keluar dari neraka, Pak. Jangan putus asa. Sudah, kalau kamu betul mau kembali, ikuti la ilaha illallah. Itu aja, itu Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nangis, blok, mati. Itu masuk surga. Itu hadis seperti ini menunjukkan memang Allah lah penguasa dunia dan akhirat. Memang Allah penguasa hidup manusia, bahkan kelakuan manusia. Kalau gitu sial banget tuh orang, Pak, ya. Sudah berbuat baik, di akhir dia masuk neraka. Inilah yang Rabi'ah Al-Adawiyah sampaikan dalam doanya. Ya Allah, kalaulah aku tekun beribadah, berbuat baik, karena aku takut neraka-Mu, masukkan aku ke dalam neraka-Mu yang paling dalam. Kalaulah aku tekun beribadah dan berbuat baik karena menginginkan surga-Mu, lemparkan aku jauh-jauh keluar dari surga-Mu. Sesungguhnya ibadahku bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga. Segala ibadahku itu hanya untukmu saja, karena cintaku kepada Engkau. Ilahi anta waridhoka. Oh, jadi kalau begitu orang yang beribadah semata-mata untuk surga, Tuhannya surga ya, bukan Allah. Dikoreksi juga, hati-hati jadinya. Untuk mempertajam kewaspadaan. Ilahi anta maksudi. Begitu. Karena Allah yang paling tahu. Kalau orang sudah berbuat baik, di penghujungnya masuk neraka. Kita jadi bertanya, di mana letak keadilan Allah? Allah adil, nggak usah ragu. Lihat buktinya, ini hadisnya. Ada orang baik, di penghujung masuk neraka, dan neraka juga. Allah Maha tahu kebaikannya karena apa. Dia rajin sholat, tapi sholatnya untuk apa? Dia rajin zikir, zikirnya untuk apa? Allah tahu. Begitu. Ini pesan-pesan yang bisa kita korek. Pertama, Allah yang paling menentukan. Dan yang kedua, hati-hati dengan kepalsuan-kepalsuan dari ibadah kita. Yaitu. Dalam beberapa kasus, ada orang-orang model Robin Hood. Yaitu. Saya juga kenal di Sumatera Utara. Kemarin ini habis ketemu itu. Dikenalnya sebagai Robin Hood. Dia bawa satu tim naik kapal merampok sampai ke Batam, merampok ke Singapura, merampok ke Malaysia. Itu. Tapi yang dia rampok perusahaan-perusahaan yang kira-kira mentereng. Setelah pulang, semua rakyat miskin di pantai itu dia bagi-bagiin. Dia sendiri hidup masih miskin. Jadi kayak Robin Hood. Gak habis pikir saya, ini gimana di mata Allah nih? Dia ngerampok tapi buat, kenapa Bapak lakukan itu? Saya nggak tahan melihat orang udah pada miskin begini, Pak. Susah hidupnya. Sementara saya dengan teman-teman punya nyali, punya keberanian, kita bawa aja ngerampok, udah kita bagi-bagiin. Setelah itu, kalaupun diambil, ya ambil buat nyambung hidupnya aja. Saya datang ke rumahnya masih lantai tanah, begitu. Wallahualam, itu urusan dia dengan Allah. Ya.
Nah, saudara sekalian, itu Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi seseorang apa yang dia perbuat, bagi orang ini apa yang dia perbuat. Itu Allah Maha Adil. Ya, bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini pertama untuk menunjukkan bahwa kamu itu jangan karena ibadahmu memastikan diri pasti masuk surga. Surga nerakanya kamu bukan kamu yang menentukan, bukan pula ibadahmu, tapi Allah yang menentukan. Yang kedua, ibadahmu pun harus kamu waspadai. Apakah itu ibadah yang lurus, ibadah yang tulus, ibadah yang bersih atau tidak? Niat kamu dalam ibadah Allah tahu. Itu. Yang ketiga, Allah adil dan jangan pernah meragukan keadilan Allah. Karena itu melihat hadis arba ini jangan langsung hadis keempat. Lihat hadis nomor 1. Di hadis nomor 1 kitab arba'in itu masalah niat. Ya kan? Beresin niat. Itu. Saya kalau niat nggak beres, bisa jadi ada orang yang perbuatannya baik, tapi kemudian masuk neraka. Karena Allah Maha tahu niatnya, Allah Maha tahu isinya. Juga Allah sudah berikan kepada kamu pengetahuan, buatlah pilihan-pilihan berdasarkan ilmu, berdasarkan imajinasi kamu. Allah sudah berikan kepada kamu kebebasan, maka pilih. Sudah masuk syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesadaran baru. Kita bisa saja asik begini-begini, tahu-tahu Israel udah datang. Ini bagus yang datang mendadak baru azan, belum Israel. Astagfirullahaladzim, astagfirullah ya rahman rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan bertawasul melalui para mursyid kami ya Allah. Bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkan selalu maghfirah kepada kami. Limpahkan rahmah kepada kami. Maghfirahmu ya Allah, rahmahmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah.